Bagaimana kita membangun interaksi itu lebih sangat penting, jangan digantikan dengan teknologi. Nah, karena bangsa yang majemuk itu membutuhkan satu hal pokok, interaksi, perjumpaan, dan persahabatan. Nah, persahabatan bagaimana kalau kita nggak pernah bertemu? Jadi jangan sampai teknologi itu menjajah kita sehingga kita kehilangan kedaulatan kemerdekaan kita. Akhirnya kebicaraan permusyawaratan itu sekarang ini seakan-akan hilang ketika segala sesuatunya diselesaikan secara legal melalui jalur yudisial gitu. Apa-apa pengadilan apa-apa ke pengadilan, dan kemudian akhirnya kita juga melihat masalah baru lagi. Halo semuanya, teman-teman yang sudah setia menyaksikan podcast dari Direktorat Jenderal Politik dan Hukum Kemendagri. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, hari ini saya Astri Megatari, jumpa lagi bersama teman-teman semua hadir dalam podcast Ditjen Politik dan Hukum yang bernama Ngobrol Politik Indonesia. Nah, untuk hari ini saya kedatangan dua orang teman ngopi yang sangat spesial, yaitu dua orang tokoh yang sudah tentu tidak asing lagi buat teman-teman semua. Langsung saja saya perkenalkan teman ngopi saya pada pagi hari ini, yaitu adalah yang pertama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti. Selamat pagi, Pak Abdul Mukti. Selamat pagi, Mbak Asri. Saya manggilnya gimana nih, Pak Mukti atau Pak Kiai aja? Mukti aja, Pak Mukti aja. Siap Pak Mukti. Kiai terlalu berat bebannya. Teman ngopi saya satu lagi yaitu adalah staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Antonius Beni Susetio, atau kita akrab disapa Romo Beni. Halo, selamat pagi Romo. Pagi Mbak, sebut aja Pak Mas Beni juga boleh, Pak Beni juga boleh. Iya, supaya lebih berat, supaya lebih ringan-ringan lah kita ini. Kayaknya hari ini lagi ceria banget nih, Mas Beni. Iya, karena sudah bebas dari rumah sakit. Oh gitu, ya ampun. Sempat kemarin terpapar COVID juga atau Bukan, gimana? karena saya itu selalu diabetesnya tinggi. Itu penyakit dari dulu itu udah lama ini memang. Aduh, tapi senang bisa bergabung bersama Romo Beni di sini dalam keadaan yang sehat ya dan sehat, sekarang udah sehat, udah. Iya, oke. Kita pada hari ini pengen ngobrol-ngobrol ringan aja sih, karena kan sebentar lagi kan kita akan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76 tanggal 17 Agustus nanti. Nah, menyambut HUT yang sudah 76 tahun ini, negara Republik Indonesia ini, kita ingin merefleksi gitu loh bagaimana keadaan bangsa sekarang ini gitu kan. Kita kan saat ini dihadapkan dengan adanya arus informasi global dan juga perkembangan teknologi, perkembangan zaman kita udah nggak bisa hentikan lagi, dan itu semua ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah kehidupan kita kualitas hidup kita semakin meningkat, tapi negatifnya perlahan tapi pasti masuknya nilai-nilai baru ini justru dirasa dapat memudarkan rasa kebangsaan, terutama dalam kehidupan generasi muda bangsa Indonesia. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih soal hal ini nih. Untuk yang pertama, saya ingin ke Romo Beni terlebih dahulu. Romo Beni sendiri sebenarnya memandang kebinekaan itu dan kebangsaan itu seperti apa sih? Jadi gini, kalau kita bicara tentang kebinekaan dan kebangsaan, sebenarnya itu sudah selesai ya. Karena apa? Karena sudah menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi ya orang-orang Indonesia. Jadi di 7 tahun itu kita harus sadari bahwa
kita ini terdiri dari ratusan suku, etnis, bahasa, dan agama, kepercayaan bisa hidup rukun damai kok. Itu kan sesuatu yang menurut saya itu yang sudah dibatinkan ya dalam diri orang-orang Indonesia. Jadi persoalan itu sebenarnya sudah selesainya menurut kita adalah tentang bagaimana mewujudkan sila kelima ini loh, keadilan sosial ini loh. Itu problem kita. Jadi kalau kita ingin negara ini sejahtera makmur, ya harus diwujudkan sila kelima ini. Nah, sila kelima ini selalu jadi anak yatim piatu di Republik ini. Jadi itu yang menjadi keprihatinan kita sekarang, bagaimana mewujudkan itu. Jadi memang harusnya elit-elit politik ini kita bersatu ya. Karena pandemi COVID ini harusnya membawa kita berefleksi bahwa kita harus mengubah tata kelola baik birokrasi, pemerintahan, tata kelola ekonomi itu untuk mengembalikan kembali kepada ekonomi konstitusi itu. Ini saatnya. Jadi kalau kita membangun kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, kemandirian untuk mengatasi medis, kemandirian dalam bidang kita mampu mengatasi segala problem di dalam negerinya, ini saatnya momentum ini, COVID ini. Lah ini menurut saya harusnya menjadi momentum kita untuk memaknai tujuan kemerdekaan itu menjadi Indonesia yang tangguh itu apa? Yaitu kemampuan kita untuk mampu membangun tata kelola di bidang ekonomi, di bidang pangan, di bidang kesehatan. Bisa kok kalau kita mau. Jadi ini saatnya. Jadi sila kelima ini harus terwujud. Jadi pandemi ini bisa dikatakan bukan suatu dalam tanda kutip musibah, nggak sepenuhnya musibah, tapi justru momentum ya Pak ya. Ya kalau saya melihat ini momentum sebuah paradigma kita selama ini, bahwa kita ini sebagai bangsa ini kan tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi mari kita ninggalkan mental terjajah itu. Karena kita mampu membangun kemandirian pangan, kemandirian dalam bidang kesehatan, kemandirian kita dalam bidang sektor-sektor jasa dan sektor-sektor teknologi mampu kok. Asal kita itu percaya dengan kemampuan dalam negeri sendiri. Ini momentum gitu loh. Jadi misalnya saatnya lah sekarang buah-buahan, pangan, nggak perlu lagi impor, kita cukupi sendiri, bisa kok, buah-buah kita berlimpah dan lebih enak kok. Tapi karena mental kita itu mental terabas, selalu cari untung, maka ya kemandirian pangan itu nggak pernah tercipta. Nah ini loh, ayo kita wujudkan sila kelima ini. Betul. Oke, Mas Beni. Saya mau ke Pak Muti dulu nih. Tadi kan sempat Mas Beni mention bahwa ini menarik bahwa kalau misalnya kita bicara tentang kebinekaan ini sebenarnya udah selesai gitu, karena itu udah ada dari dulu. Nah, pernyataan seperti ini juga sempat saya baca waktu itu salah satu dalam wawancara dengan Pak Muti juga, bahwa Pak Muti waktu itu pernah bilang kalau dari lahir bangsa Indonesia itu udah hidup rukun. Jadi itu tuh sudah ada di dalam DNA warga Indonesia gitu loh. Pak Muti bisa lebih jelaskan lebih lanjut nggak? Ini kenapa sih kalau sebenarnya apa gitu yang bisa kita ambil gitu dari itu? Ya, yang pertama dari sudut pandang agama, kebinekaan itu sunnatullah ya. Sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan. Dan yang kedua juga sesuatu yang kita miliki dengan sebagai kebinekaan itulah yang membentuk kita menjadi Indonesia. Karena itu maka dalam konteks kesejarahan kita melihat bagaimana negara ini menjadi kuat itu karena kebinekaan yang ada di negara kita ini tetap dipertahankan, bahkan kemudian mendapatkan pengakuan serta menjadi modal sosial untuk kita menjadi bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang berdaulat, dan menjadi bangsa yang kuat. Nah, kemampuan kita untuk mengakui eksistensi beragam kebinekaan yang kita miliki itulah yang membuat kita ini bisa senantiasa bertahan dan bisa kemudian terus berkembang tanpa meninggalkan identitas kita sebagai bangsa dan tanpa meninggalkan identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena itu maka proses pembentukan Indonesia secara historis itu sangat unik.
di mana kita melihat misalnya pada saat peristiwa Sumpah Pemuda, itu kan kita melihat bagaimana para pemuda Indonesia itu tidak melepaskan identitas mereka sebagai komunitas, misalnya Yong Java, Yong Sumatera, dan seterusnya itu, tapi ada sebuah kesadaran nasional yang kemudian mereka letakkan lebih tinggi di atas semua identitas yang ada itu. Karena itu ketika kita bicara kedaulatan, tadi Romo menyebut ya, Sumpah Pemuda itu adalah awal dari kita membangun cultural sovereignty atau kedaulatan budaya. Yang kedaulatan budaya itu kita sebut dengan nama Indonesia, tapi Indonesia yang kita jadikan sebagai bagian dari milik bersama itu bukanlah Indonesia yang menegasikan perbedaan yang ada, bukan pula meleburkan yang sudah ada, tetapi justru menegaskan kebinekaan yang ada dan kemudian memberikan ruang aktualisasi serta integrasi agar kebinekaan itu tidak kemudian hilang karena kepentingan sebuah entitas baru yang bernama Indonesia itu. Karena itulah maka kemudian kalau kita bicara mengenai bagaimana kita merajut keindonesiaan, ya salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meneguhkan kembali Bhinneka Tunggal Ika itu. Yang dalam terjemahan yang bebas kan seringkali kita sebut sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau saya menerjemahkannya tidak begitu. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda agar kita menjadi satu. Sehingga kalau seringkali Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan unity in diversity, saya justru menerjemahkan dengan terjemahan lain unity is diversity. Gitu. Justru persatuan itu adalah keberagaman. Nah, disinilah kemudian kita bisa menjadi sebuah negara yang tetap bersatu, rukun dan berdaulat karena perbedaan yang ada itu tidak dinegasikan dan tidak dinihilkan. Banyak negara, Mbak Astri, yang mengalami masalah misalnya konflik etnis dan berbagai konflik politik yang ada, itu karena ada pemaksaan untuk satu kelompok tertentu mendominasi kelompok yang lainnya. Atau ada juga realitas di mana untuk menjadi suatu bangsa, eksistensi dari etnis tertentu ditiadakan. Nah, kita melihat misalnya fenomena Eropa sekarang. Iya. Fenomena Eropa itu kan menjadi sebuah realitas politik yang menarik kan. Ketika justru sekarang ini banyak negara itu berdiri berbasis etnis tertentu. Sehingga yang terjadi di Eropa itu adalah ethno-nationalism. Nasionalisme yang berbasis etnis. Yang itu membuat mereka menjadi sebuah negara yang kecil-kecil, kemudian mengalami problem serius terkait dengan persoalan etnisitas, yang itu sesungguhnya sudah seharusnya ditinggalkan. Tapi dalam konteks sekarang justru itu yang terjadi, sehingga banyak negara yang kemudian pecah gitu kan, dan kemudian pecahan-pecahan itu kan seringkali sebagiannya karena faktor etnis yang tidak bisa dipertemukan karena adanya upaya untuk terlalu menonjolkan identitas satu kelompok, kemudian menegasikan eksistensi dari kelompok yang lainnya itu. Betul, betul. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Muti tadi bahwa memang yang namanya kebinekaan itu caranya merawat itu adalah kita menghargai perbedaan itu gitu. Jadi bukan kita justru memaksakan sesuatu ke dalam satu hal supaya sama semua entitas harus sama. Tapi justru kita bagaimana caranya mengoptimalkan dan merawat perbedaan itu ya, Prof. Pak Muti. Dengan cara kita harus tetap bisa menjaga kerukunan di antara etnis-etnis dan suku-suku yang berbeda itu, seperti itu ya Pak Muti. Nah, ini menarik sekali nih Romo Beni, tadi pernyataan dari Pak Muti bahwa memang yang terjadi di negara-negara yang kita saksikan gitu kan, yang saat ini terjadi di dunia ini kan memang banyak sekali kejadian di mana satu negara akhirnya menghilangkan etnis tertentu karena mereka memaksakan kita sama di itu kan, kita witness ourselves gitu, kayak terjadi dengan etnis Rohingya, kemudian di China juga sempat terjadi di suku Uighur gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kan kita jangan sampai ya hal ini terjadi di Indonesia ya, Romo Beni ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebagai bangsa Indonesia itu dapat terus menjaga kerukunan yang ada gitu tanpa nantinya
ada gesekan-gesekan sampai kita punya semacam apa namanya perlakuan yang diskriminatif terhadap etnis tertentu. Jadi gini, ini ada perbedaannya. Di Indonesia itu sejak awal sudah multikultur, beda dengan Eropa. Jadi kita lah yang mereka itu kan monokultur. Jadi kita itu habitus kita, itu cara gugus insting yang mau cara berpikir bertindak bernalar sejak dari rahim kita ya sudah multikultur. Nah untuk merawatnya gimana? Sebenarnya merawatnya itu lewat kearifan-kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu sudah punya kultur musyawarah mufakat. Nah, persoalan kita itu menghadapi era digital ini. Jadi kerap kali era digital ini yang menghancurkan kearifan-kearifan lokal itu karena apa? Karena kurangnya minimalnya pendidikan literasi dan pendidikan kritis. Jadi yang mengoyak-ngoyak kebinekaan, yang mengoyak kemajemukan ini kan sebenarnya kan orang-orang yang anonim, yang tidak jelas sebenarnya, yang muncul di era digital ini. Dulu sebelum era digital ini nggak ada masalah kok. Saya itu biasa di kampung ya, biasa rukun damai kok. Tapi ketika era digital ini mulai muncul itu karena apa? Karena munculnya yang namanya buzzer-buzzer yang tidak jelas, yang mengadu domba satu dengan yang lain, yang mencari keuntungan. Lah ini yang penting menurut saya sekarang ini, bagaimana merawat itu. Ajarkan pendidikan literasi sejak dini dan pendidikan kritis, dual pokok ini untuk memperkuat kemajemukan dan yang namanya kebinekaan. Nah, maka sebenarnya pentingnya pendidikan nilai-nilai keluarga dan TV publik di sini. Jadi TV publik itu harus utamakan kembali nilai-nilai keindonesiaan itu. Kan kita kehilangan dulu. Dulu kita punya Sandiwara, Cemara, Bubroto. Itu kan ada guidance nilai-nilai kekeluargaan kan. Lah sekarang ini hilang semua itu gitu loh. Jadi sekarang ini kalau kita lihat tidak ada lagi film-film kita, sinetron kita yang menggambarkan tentang keindonesiaan itu minim. Lah ini yang harus kita dorong sebenarnya. Jadi saya itu lebih percaya bahwa pendekatan-pendekatan kultural dan pendekatan-pendekatan bagaimana pendekatan komunikasi itu lebih pada personal. Tapi yang paling hebat itu adalah bagaimana film menjadi kekuatan untuk membangun yang namanya kemajemukan. Dulu ada Sandiwara Sahur Sepuh. Wah itu luar biasa. Pada masa kecil saya itu, saya harus mendengarkan. Tapi dari Sahur Sepuh kan, masih kita kan belajar tentang bagaimana keutamaan. Kan. Di situ diajarkan tentang bagaimana hidup damai. Iya Bapak, iya. Bagaimana tanpa harus orang dikotbahi, tapi orang menyimak betul keutamaan kearifan lokal. Itulah cara menjaga kebinekaan. Jadi kalau ingin menjaga kebinekaan, ya bikinlah sekarang bagaimana kita membangun kembali tentang yaitu yang disebut film-film keluarga yang memberikan guidance bagi kita bersama. Ini yang kurang sekarang ini di era digital ini. Dari digital ini kan literasinya kan hitam putih. Nah, ini yang repot. Jadi dominasinya selalu satu kalau diserang ya satu menyerang. Ya ini kan nggak bisa terus menerus republik dikendalikan oleh mereka ini. Maka harus kita rebut ruang publik ini. Ayo kita mulai kembali mencoba membangun keindonesiaan itu milik bersama itu. Saya nyambung Romo Beni aja. Yang Romo Beni tadi udah bagus tuh. Jadi saya bagaimana merawat kebinekaan itu ya. Jadi yang disampaikan Romo Beni itu kan pendekatan yang kita sering menyebut dengan pendekatan kultural. Iya. Jadi bagaimana kita membangun kekuatan dengan tetap mempertahankan identitas yang ada melalui berbagai sarana-sarana kultural yang diperkuat salah satunya melalui media, khususnya misalnya melalui film dan sejenisnya. Saya kira ini penting ya. Tapi yang kedua yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya tentu ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural itu artinya sebuah pendekatan di mana kebinekaan itu dijamin eksistensinya melalui berbagai regulasi. Nah, regulasi itu harus menjamin eksistensi dari masing-masing kelompok yang ada di tanah air kita ini
Karena kalau tidak ada jaminan secara legal konstitusional, bisa jadi kebinekaan atau keberagaman itu tidak akan mendapatkan jaminan dan tidak akan ada perlindungan. Nah, karena itulah maka perangkat-perangkat konstitusional yang ada di Indonesia ini di semua level itu memang harus memberikan jaminan terhadap eksistensi dari kebinekaan itu. Apakah itu keberagaman suku, keberagaman agama, itu harus ada jaminan konstitusional. Nah, kemudian yang berikutnya memang perlu ada sarana-sarananya yang perlu kita kembangkan. Mungkin kalau tadi Romo bicara dengan pendekatan strategi kultural, barangkali perlu ada sarana-sarana sosial yang sebenarnya sudah melembaga dan sekarang ini memang agak mengalami peluruhan ya, agak terdelusi oleh berbagai hal termasuk oleh teknologi, Mbak Astri. Saya tadi malam itu iseng saja gitu melihat di grup ada yang share mengenai siaran ulang Olimpiade. Nah, kemudian ditampilkanlah road to final dari dua pasangan ganda putri kita yang membuat sejarah ya, sebagai juara Olimpiade. Kan baru pertama kali ganda putri ini juara Olimpiade. Grecia Poli dan ya Pak ya. Betul. Kemudian saya ada iseng begitu, saya searching di YouTube hari final Olimpiade ketika Taufik Hidayat juara tunggal putra. Nah, kemudian saya searching lagi iseng juga ketika Lim Swee King dan tim itu menjadi pahlawan Indonesia ketika menjuarai Thomas Cup. Saya kemudian share kepada kawan yang kebetulan usia sebaya, saya Romo ini kan sebaya gitu kan. Kemudian saya bayangkan ketika Lim Swee King bertanding melawan Morten Frost-Janssen itu nonton di kampung dengan TV 14 inci hitam putih gitu, kemudian kecil TV-nya di atas 14 inci bisa kita bayangkan, kemudian semua duduk bersama-sama, kemudian lesehan dan semua itu kompak gitu. Nah, sarana-sarana seperti itu kan sekarang ini hilang, Mbak Astri. Iya, betul. Jadi orang itu nonton dengan gadget, dan akhirnya dia nonton sendiri. Jika suasana kebersamaan yang membuat kita sebagai bangsa yang beragam itu tidak terjadi. Jadi teknologi itu bisa membuat sebuah realitas sosial baru di mana kita ini mengalami proses yang disebut dengan individualisasi. Orang semua nonton sendiri, apa asiknya juga nonton sendiri kan begitu. Tetapi nonton bersama itu kan kita bisa merayakan bagaimana kita bersorak ya, kemudian ikut menikmati bagaimana debar jantung kita ketika tim yang kita dukung itu sedang pada saat-saat kritis, dan kemudian merayakan kegembiraan bersama ketika yang kita dukung itu menang. Sarana-sarana seperti ini sekarang ini terdelusi, Mbak Astri, seiring dengan teknologi. Dan oleh karena itu menurut saya sarana-sarana sosial yang sebenarnya sudah kita miliki itu perlu dihidupkan kembali. Saya sering misalnya menyebut forum RT ya. RT itu kan aslinya kan rukun tetangga di mana masyarakat yang tinggal dalam satu tempat, apapun latar belakangnya kan, kalau ibu-ibu kan ada dasawisma ya, kan nggak tahu Mbak Astri ikut tetangga 10 rumah bersama kumpul secara rutin berinteraksi. Kemudian waktu saya masih di Semarang itu Romo, saya masih ikut loh jaga kampung itu. Malam itu keluar rumah ya, nongkrong sama tetangga di jalan, ngobrol-ngobrol gitu tuh. Ngobrolnya bukan di pos ronda tapi di jalan kampung itu kita gelar tikar, ngobrol bersama gitu. Nah, forum-forum kewargaan seperti ini itu perlu kita hidupkan kembali. Yang sekarang ini terjadi kan, mohon maaf, RT itu sekarang lebih tampil sebagai lembaga administrasi negara di tingkat bawah. Betul. Kan sebagai lembaga kewargaan. Sehingga orang itu ke RT hanya kalau perlu surat gitu kan, kalau perlu surat misalnya, atau kalau perlu keterangan dan lain yang sifatnya administratif. Tetapi sesungguhnya fungsi sejatinya dari RT itu adalah forum kewargaan di mana kita sebagai bangsa, apapun agamanya, apapun sukunya itu melebur dari satu di situ sebagai sebuah komunitas di mana kita yang berbeda-beda itu tetap bisa bersama-sama karena kita adalah bagian dari komunitas kecil di mana kita berada.
Nah, forum-forum kewargaan seperti ini, tempat di mana terjadi meeting point-nya, bertemu satu dengan yang lainnya, pada titik tertentu juga menjadi melting point gitu, di mana semuanya memang mencair untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Itu saya kira perlu kita hidupkan kembali. Kalau itu tidak kita hidupkan kembali, ya akhirnya semua hal yang sebenarnya aslinya merupakan bagian dari forum kewargaan itu sekarang menjadi kelembagaan yang fungsi-fungsinya hanya fungsi-fungsi administratif, dan karena itu banyak hal yang kemudian seharusnya bisa kita selesaikan dengan cara-cara dan pendekatan kewargaan seperti musyawarah dan mufakat. Itu sekarang diselesaikan secara hukum. Nah, itu juga bukan cara yang baik menurut saya. Menyelesaikan masalah secara hukum itu di satu sisi tentu baik dalam pengertian dapat menghapuskan kecenderungan orang main hakim sendiri atau kemudian kekerasan itu menjadi pilihan gitu. Tetapi penyelesaian hukum itu kan tetap saja menyisakan persoalan, karena keadilan itu adalah keadilan legal yang belum tentu itu bisa menjadi sebuah keadilan sosial seperti yang disampaikan oleh Romo tadi. Sehingga karena itu kalau ada segala sesuatu dalam konteks Pancasila kita itu, saya izin bicara Pancasila ya Romo ya. Iya, monggo. Wilayah Romo sebagai BP. Bukan nih wilayah Madiun. Itu kan kita selalu bicara bahwa ada kata-kata hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Nah, hikmat kebijaksanaan permusyawaratan itu sekarang ini seakan-akan hilang ketika segala sesuatunya diselesaikan secara legal melalui jalur yudisial gitu. Apa-apa bawa pengadilan, apa-apa bawa ke pengadilan. Dan kemudian akhirnya kita juga melihat masalah baru lagi ketika pengadilan itu juga tidak atau belum menjadi tempat di mana orang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya itu. Nah, inilah yang sarana-sarana sosial seperti ini menurut saya Mbak Astri yang perlu kita hidupkan lagi, sehingga peranata sosial yang tadi Romo menyebut kearifan lokal itu tetap harus kita jaga, kita pelihara, tentu dengan cara-cara yang memang bersifat alamiah, yang sebagainya juga memang bisa diafirmasi dengan kebijakan regulasi yang bersifat legal konstitusional. Oke, Pak Muti. Saya bisa nambah ya, sebenarnya yang paling bahaya di era digital itu manusia itu menjadi budak teknologi. Gimana itu yang terjadi. Jadi begini, akibat kita ini hanya dikendalikan, teknologi itu kan sarana alat. Tapi justru teknologi itu mengendalikan kita. Sehingga kita menjadikan, akhirnya apa? Teknologi itu membelenggu kita. Akhirnya kita menjadi egois ya. Dengan gadget kita akhirnya relasi interaksi dengan manusia nggak penting lagi. Bangun tidur gitu ya langsung begitu. Iya, ini yang bahayanya lah. Ini yang menurut saya, ini kalau nggak hati-hati, ini bahaya. Karena sekarang ini ruang-ruang publik itu kan dikendalikan teknologi. Lah ketika yang mengendalikan ini adalah punya kepentingan, dalam arti kepentingan itu kan bisa kepentingan sekarang menghancurkan suatu negara itu mudah kok, bukan lagi dengan senjata. Tetapi membuat sebuah konflik yang dikendalikan oleh, ya dibikinlah isu-isu itu. Nah kalau tidak ada kesadaran kritis dan literasi ini bahaya. Maka pentingnya pendidikan literasi dan pendidikan kritis dimulai sejak usia dini ini sangat penting gitu loh. Supaya kita bisa menggunakan teknologi itu sarana alat persatuan, bukan penghancur persatuan. Betul. Ini yang kedua ya memang harus ada ruang-ruang publik. Kita ini kan bangsa yang bukan indoor tapi outdoor. Perjumpaan itu sangat penting, relasi itu sangat penting. Lah ini yang sebenarnya membuat bangsa ini kokoh. Itu karena apa? Jalinan relasi. Dan itu sejak awal bahwa republik ini dibangun juga sama kok. Bagaimana perjumpaan tokoh Kristen, Hindu, Buddha, tokoh Konghucu, kepercayaan, dan tokoh-tokoh Muslim dan nasionalis bersatu. Sehingga rumusan republik ini kan kesepakatan kan karena itu. Betul. Nah ini hilang sekarang kalau kita rasakan ini. Dan kita anak-anak muda sekarang ini kan menjadi egois ya sudah dengan gadgetnya sendiri. Iya bicara tentang yang Romo disebutkan tentang pendidikan literasi dan juga pendidikan pola pikir kita secara kritis itu harus ditanamkan sejak dini, itu memang betul sekali, saya setuju sekali Romo, karena saya ingat dulu waktu kecil itu kan waktu zamannya SD itu kalau pelajaran musik itu kita tuh punya bukunya tuh Romo, buku-buku lah
lagu daerah gitu. Jadi tuh setiap minggu kita belajar lagu daerah baru. Misalnya minggu ini kita belajar Oinani Keke, dari Amko Rame Yamko gitu kan, terus minggu depan lagi Bugong Jempa gitu. Jadi saya sampai sekarang aja masih hafal itu lagu-lagu daerah itu gitu loh. Padahal suku saya sendiri kan saya orang Jawa gitu, tapi saya hafal gitu lagu-lagu daerah lain. Itu satu. Kemudian juga dulu tadi sempat disebutkan kita tuh dulu punya kebiasaan setiap hari Senin tuh upacara gitu. Iya, hilang itu, betul itu. Ini tuh sudah hilang gitu loh sekarang. Kita tuh sudah dipadatkan dengan kegiatan sekolah tuh sudah dipadatkan dengan kegiatan akademis, sehingga yang namanya pendidikan kebangsaan seperti itu akhirnya banyak sekali sekolah-sekolah yang menghilangkan itu gitu loh. Apalagi kejadian itu sering sekali terjadi di sekolah yang menganut sistem pendidikan internasional atau mungkin mereka mengadopsi sistem pendidikan yang bisa dibilang baru lah dan modern lah gitu ya dengan masyarakat gitu kan. Itu salah satu hal yang sangat disayangkan sebenarnya ya, Romo Beni ya. Dan juga tadi sekali dengan pernyataan Pak Moti bahwa kita perlu ada semacam sarana-sarana sosial lagi itu perlu dihidupkan lagi gitu, sehingga kita bisa kembali berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat dan orang-orang sekitar kita gitu kan, RT balikan ke ininya ke dalam. Kita itu sudah berkali-kali menghimbau kepada Kementerian Pendidikan supaya bikin instruksi lah upacara sehari Senin dibuat gitu loh. Tapi ya belum ada respon lah. Tapi ya udah, ini proses lah. Jadi proses kita online. Nah itu problemnya Lah ini kan akhirnya kita ini kalau nggak hati-hati ya masa pandemi ini, setelah ini jangan sampai kita ini akhirnya kehilangan yang saya sebut relasi personal seseorang dalam hal komunikasi. Ini bahayanya. Jadi online ini akan mengubah perilaku kita. Ini kita bisa menjadi lebih egois, individualis loh. Buat tahun ini mengubah ini loh. Ini harus hati-hati. Maka kita udah harus warning. Setelah ini harus ada bagaimana kita membangkitkan kembali bahwa interaksi, relasi. Karena bangsa ini multikultur, butuh yang namanya komunikasi. Betul. Jangan komunikasi digantikan gadget, nggak bisa itu. Benar, setuju. Tadi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Moti tadi gitu. Kita tuh butuh tuh yang namanya interaksi sosial gitu loh. Butuh tuh yang namanya kita parah. Gitu. Ada yang menarik Mbak Astri. Misalnya saya mencontohkan ini beberapa kali ya. Tadi kan saya bicara mengenai bagaimana keberagaman itu diperkuat dengan kewargaan ya. Iya. Misalnya tetangga kita Singapura itu. Singapura itu kan kebijakan tata ruang. Singapura mayoritas masyarakatnya tinggal di apartemen ya, kompon gitu kan. Itu kan dia didata secara rapi siapa saja yang tinggal di situ dari latar belakang etnis atau suku apa yang ada di situ. Ketika satu etnis terlalu dominan itu nggak boleh lagi dia di situ, harus diisi oleh etnis lain. Supaya apa? Supaya memang kompon itu memang betul-betul menjadi bagian dari kompon yang menggambarkan kebinekaan negara Singapura. Nah kita ini kan sekarang ada kecenderungan, mohon maaf, perumahan-perumahan baru yang dibangun itu kan tidak memperhatikan aspek itu. Betul. Sehingga ada misalnya mohon maaf nih, saya nggak tahu Mbak Astri tinggal di apartemen atau di rumah ya. Kadang-kadang komunitas apartemen itu kan jangankan orang luar ya, petugas resmi sensus penduduk aja nggak boleh masuk. Ini kan nggak boleh dalam sebuah negara ada kawasan yang terlalu eksklusif ya. Atau kemudian pemukiman yang di situ masyarakatnya itu semuanya elit, nggak ada orang alitnya. Kalau ada orang alit itu mungkin sebagai tukang kebun atau apa, yang ini menurut saya tidak sehat dalam konteks kita membangun kekuatan kewargaan itu. Nah, kemudian beberapa negara maju ya, saya orang sekarang oke lah, simpel saja semua beli online. Oke, dalam konteks bisnis itu berjalan, tapi dalam konteks interaksi personal itu ada yang hilang. Saya sebagai orang yang mohon maaf ya, misalnya online juga bisa, ke mall juga oke. Tapi saya nggak bisa meninggalkan pasar rakyat itu. Karena ada sesuatu yang tidak bisa ditemukan di mall atau di pasar online ketika orang itu ke pasar. Menawar itu seni, bukan bentuk dari kita itu pelit ya, bukan ya. Sayur 1000 masih kita tawar. Kita nawar itu nggak serius, kadang-kadang hanya untuk seni supaya kita bisa ngomong gitu kan, godain jualnya, berinteraksi gitu. Itu kan sesuatu yang sangat human, yang di negara maju itu misalnya, mohon maaf mungkin Mbak Astri juga ada pengalaman ya. Ada di negara-negara maju itu kan misalnya Sunday market ya.
Yang itu mah satu tempat kawasan terbuka, orang ke situ untuk berjualan, bukan untuk cari duit sebenarnya, untuk ketemu orang. Iya. Gitu. Untuk ketemu orang. Jadi kadang-kadang sesuatu, saya pernah waktu di Birmingham itu ya membeli itu satu set albumnya Queen itu lengkap, itu satu set lengkap CD itu cuma dia jual 1 pound sterling. Dia nggak cari duit, dia pengen Jadi nggak ketemu cari orang, untung. nanti dia jualan itu untuk ketemu orang, nanti nanya Anda dari negara mana, ngobrol, kemudian tengahnya apa. Ya kadang-kadang kalau pada waktunya dia pulang kemudian nggak terjual, ya sudah dia kasihan aja itu. Iya. Jadi pasar itu memang sengaja diciptakan orang untuk orang itu bertemu. Nah, di negara-negara maju juga misalnya memang mereka sangat sangat tertib dari sisi policy regulasi ya. Tapi di satu komunitas itu kan harus ada playground. Harus ada taman kan. Yang taman itu fungsinya adalah supaya masyarakat itu bisa bertemu, berinteraksi di situ, sehingga sarana sosial itu disediakan, orang bisa berolahraga di situ, orang bisa barbecue di situ gitu kan. Dan dengan cara seperti itu mereka ini bertemu secara sangat alamiah di tempat di mana mereka itu berada. Nah, kita ini sekarang justru meninggalkan apa yang sudah kita punya itu atas nama modernisasi. Nah, padahal negara-negara yang sangat modern itu, justru dia menciptakan itu. Nah, itu yang saya maksud dengan sarana-sarana meeting point itu tetap harus dibangun dan itu harus by regulation oleh negara. Sehingga kalau misalnya ada orang membangun perumahan misalnya, itu harus ada ruang yang disediakan oleh pengembang. Kan itu terbuka bagi siapa saja, di mana warga itu bisa bertemu di situ, bisa berinteraksi, bisa main bola, bisa main badminton atau apa. Yang saya kira ini bagian dari cara kita memperkuat kohesivitas sosial itu. Betul. Nah, kita ini sekarang menjadi rentan, mudah sekali dipecah dan dibelah seperti kata Romo Beni itu, karena tidak terjadi kohort, orang sebaya, teman sekampung itu nggak saling kenal satu dengan yang lainnya. Gitu. Kan lucu kan, karena apa? Dia hanya di kamar. Mungkin sebenarnya juga Pak sekarang. Iya, atau mungkin sejak kecil sekolahnya sudah jauh ya, luar kota, karena tadi mencari sekolah yang sangat elit. Makanya di banyak negara maju itu misalnya SD itu diprioritaskan bagi masyarakat setempat. Dengan kebijakan zonasi itu menurut saya betul pada konteks ini. Karena seringkali kita tuh nggak kenal dengan teman sebaya, teman sekampung itu nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena nggak ada ruang yang mempertemukan mereka. Gitu. Semuanya pergi jauh mencari sekolah yang bagus. Pada konteks Islam mungkin semuanya pergi jauh ke pesantren gitu. Dia punya banyak teman jauh-jauh dari berbagai daerah. Tapi dengan tetangga di mana dia tinggal dia nggak kenal. Dia nggak punya sahabat di situ. Nah, karena itu kemudian forum kewargaan seperti ini sangat penting supaya kita ini nggak mudah dipecah belah. Kalau nggak kenal, ya nggak sayang kan ungkapan begitu ya Romo ya. Tidak ya, kenal maka tidak sayang. Nah, bagaimana bisa kenal? Ketemu saja nggak pernah kan? Dan itu bahaya ya, dampak ya kalau kita nggak hati-hati. Orang akhirnya menjadi terasing dengan realitas lingkungan sekitarnya. Itu loh. Jadi ini pekerjaan kita setelah selesai kopi ini, bagaimana kita membangun interaksi itu lebih sangat penting. Jangan digantikan dengan teknologi. Lah kalau tidak hati-hati, semua ini akan mengubah pola hidup kita. Akhirnya kita itu menjadi orang-orang, akhirnya menjadi orang yang tidak lagi mementingkan perjumpaan. Ini berbahaya bagi kita. Karena bangsa yang majemuk itu membutuhkan satu hal pokok, interaksi, perjumpaan dan persahabatan. Nah, persahabatan bagaimana kalau kita nggak pernah bertemu? Nah, sekarang ini semuanya digantikan aja dengan sarana grup WhatsApp, meskipun kita nggak kenal, nggak pernah lihat wajah, kemudian digunakan dengan grup-grup itu, orang asik. Udah gitu nanti marah keluar. Lah iya keluar itu gitu. Dan bahayanya lagi ya kalau kita melihat ini kan banyak orang perdebatan kemudian dengan follower sebanyak mungkin orang, akhirnya orang itu tidak lagi kepada mencari titik temu gitu loh. Jadi kalau kita melihat itu dalam hal bagaimana kita mulai melihat dalam dunia maya itu kan selalu dipertentangkan satu dengan yang padahal sudah selesai persoalannya itu gitu. Benar. Nah itu tetap aja lah, ini yang menurut saya ke depan kita nggak bisa lagi. Jadi jangan lagi menjadi komunitas pengiya kata, tapi keberanian kita menjadi komunitas pemutus kata ini.
Jadi jangan sampai teknologi itu menjajah kita sehingga kita kehilangan kedaulatan kemerdekaan kita. Teknologi sarana alat. Betul. Selain tadi yang disebutkan oleh Romo Beni bahwa literasi itu penting dan juga kita perlu ada kesadaran diri untuk memutus kata itu, memutus berita-berita bohong atau memutus pertengkaran yang terjadi di dunia maya, kita tuh juga perlu intervensi tadi katanya Pak Muti. Karena ini sesuatu yang harus diakomodir gitu kan, nggak bisa tercipta dengan sendirinya gitu. Tadi seperti Pak Muti sebutkan sarana-sarana sosial seperti let's say di negara lain ada Sunday market, itu kan sesuatu yang harus diakomodir gitu, disediakan, bukan tercipta dengan sendirinya gitu kan. Ya itu pentingnya regulasi. Betul. Regulasi yang mengatur itu sehingga memang tidak bisa lagi daerah yaitu perumahan-perumahan eksklusif nggak bisa dipertahankan. Jadi kita harus ada regulasi di dalam hal itu, komposisi masyarakatnya itu ya plural, ya multikultur. Lah ini yang harus diupayakan. Jadi jangan sampai eksklusivitas itu malah berkembang. Yang sekarang ini perumahan-perumahan kan menjadi eksklusif. Kita aja sulit ketemu dengan tetangga sebelah karena mereka merasa individual. Dan artinya di sini perlu kejelian ya dari masing-masing pemimpin daerah atau pemerintah daerah. Betul. Kenali daerah mereka masing-masing dan menyediakan kebutuhan yang sesuai daerah mereka gitu kan. Misalnya daerah ini butuhnya, dia itu kebanyakan masyarakatnya dominan suku apa gitu. Kita untuk cara meleburnya kita bikin apa gitu di situ. Jadi itu memang custom made ya Pak ya, harus betul. Dan daerah itu di antara peran Kementerian Dalam Negeri salah satunya itu. Bisa, betul. Kementerian Dalam Negeri itu di antara tugasnya itu. Sehingga tadi saya sebut perlu ada regulasi-regulasi itu. Saya dengan Romo ini kan menjadi begitu dekat. Kadang-kadang kita lupa kalau kita ini beda agama karena sering ketemu. Iya, sering berjumpa, sering nyoto bareng. Nah, makanya saya dengan dia bisa guyon, nggak ada masalah karena kita udah deket itu. Dan satu hal yang saya kira juga penting Mbak Astri yang saya sebut sarana itu adalah yang namanya sarana publik itu memang betul-betul perlu diperbanyak. Misalnya angkutan umum. Angkutan umum itu juga penting ya. Untuk kita ini juga bisa berinteraksi dengan orang di angkutan umum itu. Kalau semua orang itu berangkat dengan mobil pribadi karena dia punya misalnya, oke lah dia punya. Tetapi kan selain itu menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas, itu membuat orang juga tidak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Mohon maaf ya, saya dalam konteks ini memang mungkin agak konservatif gitu. Misalnya begini, orang tidak mengerti maknanya waktu dan maknanya bersabar kalau nggak ada pengalaman nunggu angkot. Misalnya begitu. Nunggu angkot itu bagian dari pendidikan karakter loh. Gimana kita ini harus bersabar nunggu angkot itu datang. Kemudian berikutnya apa? Kita ini bisa berinteraksi dengan orang yang berbagai macam. Mohon maaf kalau Mbak Astrid misalnya pakai mobil pribadi masuk sudah adem wangi ya. Tapi ketika naik angkot kan parfumnya macam-macam. Itu kan kita sebenarnya dibentuk karakter kita sebagai warga itu untuk bisa menerima apapun masyarakat di mana kita berada. Malah ada beberapa yang agak menarik kan ketika saya mengamati sebagian kan saya punya kawan yang apalagi kalau naik bis dulu 71. itu sebuah jantung, tapi kan di situ ada solidaritas kan. Nah, di situ. Kemudian ada cerita menarik Romo, ketika saya ini ya aktivis komuter itu yang pulang balik misalnya dari Depok kerja di Jakarta, kerja di Jakarta, Bogor ya, naik kereta dan seterusnya. Itu menarik kan, ketika jam kantornya itu dibuat sama, maka orang akan cenderung dari tempat yang sama itu naik kereta pada jam yang sama. Ternyata di luar dugaan kita itu sampai ada arisan kereta loh itu. Masa? Kalau dia arisan kereta, karena dia masuk di kantor dengan jam kantor yang sama, keretanya dari Depok jamnya selalu sama, maka dia akan ketemu orang itu pada saat di mana dia berangkat, pada saat dia pulang, sampai ada arisan di kereta. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa terjadi kalau misalnya public transportation atau transportasi umum ini menjadi bagian dari sarana meeting point tadi itu. Bahwa ada kecopetan apa itu seni lah menurut saya, itu bagian dari seni. Tinggal itu nanti ditata dengan sistem lebih baik. Tapi kan orang berjumpa bertenggang rasa.
bagaimana dia harus solidaritas, misalnya memberikan tempat duduk bagi orang yang perlu duduk. Kemudian dia harus berbagi ruang dengan yang lain, dan kemudian menghormati regulasi di mana dia memang harus ikut pada aturan yang di situ. Itu menurut saya bagian dari kita membangun kewargaan dan bagaimana kita ini tetap bisa menjadi Indonesia dengan segala perbedaannya, dan kita menuju kepada gerbong yang sama yang bernama tempat tujuan itu. Nah, kalau ini kita tarik dalam konteks besar Indonesia itu, maka orang bisa datang dari mana saja, bisa berprofesi apa saja, tapi di gerbong itu orang harus mengikuti aturan yang sama, yaitu aturan di dalam kereta, dan menuju kepada gerbong yang sama, yaitu tujuan dibentuknya negara Indonesia. Itu kalau bisa kita rekonstruksi dan kita perbaiki sarana public transportation itu, saya kira kita lama-lama juga akan bisa beradaptasi, tinggal kita perbaiki sarananya, kita perbaiki sistemnya, dan itu bisa mengatasi masalah kemacetan menurut saya. Tapi sebenarnya yang dikatakan Prof. Mukti itu sebenarnya itulah yang sebenarnya internalisasi nilai Pancasila ya seperti itu. Ya. Itu sebenarnya itu. Jadi pembatinan nilai Pancasila itu bukan didobrak dengan relasi-relasi seperti itu. Dan itu nyata. Bagaimana komunitas kereta mereka bisa guyup rukun, mereka bisa tenggang rasa, bisa berbagi. Itu kan sebenarnya kan nilai-nilai Pancasila yang dibatinkan tanpa perlu eksplisit mengatakan ini Pancasila, tetapi itulah perilaku. Nah, ini yang saya katakan pentingnya kita membangun ruang-ruang publik itu outdoor, itu bukan indoor gitu loh. Jadi memperbanyak itu taman-taman kota, memperbanyak ruang bermain, perjumpaan itu lebih banyak harusnya disediakan dalam hal pembangunan tata kelola kota ini. Nah, sekarang ini cari lapangan bola aja susah. Dulu kami itu di kampung gampang sepak bola itu loh. Itu kan luar biasa itu. Ini sekarang susah. Sekarang sepak bolanya pakai HP Romo. Sekarang dulu kan kita online. Loh, tapi ini loh, kita ini juga kehilangan permainan yang outdoor. Dulu ada baksodor, kemudian petak umpet, zaman saya, kemudian itu hilang semua loh. Itu padahal itu sarana perjumpaan. Meskipun di situ kita pernah konflik, setelah itu damai, itu kan sebenarnya penanaman nilai-nilai yang diajarkan, dan itu kita hilang. Betul. Semua. Itu kan kadang-kadang kita kan, ini main curang nih, terus nanti berantem. Iya, setelah itu kan damai, setelah itu. Biasa itu. Nah, habis itu kita gimana caranya supaya kita baikan lagi gitu kan. Iya. Dulu saya masih ada rindu, dulu itu di kampung itu masih ada lomba pertandingan bulu tangkis, sepak bola, pertandingan kasti. Itu masih dulu kompetisi itu. Tapi kan bisa kompleks, setelah itu damai, tapi itu merukunkan loh, itu membuat perbedaan itu hilang, nggak pikir agama lagi dulu itu. Nah, itu hilang sekarang. Iya, betul. Setuju saya dengan itu Romo Beni. Oke, nah kita nih nggak kerasa nih Mbak, karena asik ngobrol-ngobrol nih, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol. Waktunya sudah hampir habis nih. Nah, untuk merangkum semua diskusi kita yang barusan, saya ingin meminta semacam penutup lah, kata-kata closing statement lah dari masing-masing, dari Pak Muti dan juga dari Romo Beni. Ke Pak Muti dulu deh pertama. Pak Muti, bagaimana Pak closing statement dari Bapak? Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan terakhir terkait dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita menjaga harmoni dalam kebinekaan menyambut HUT RI ke-76 ini. Apa yang bisa kita refleksikan gitu, dan apa yang bisa kita perbaiki ke depannya supaya kita tetap menjaga harmoni dan kerukunan sebagai bangsa Indonesia? Ya, yang pertama kita semua perlu membangun kembali kesadaran sejarah bahwa Indonesia ini menjadi seperti sekarang ini karena kesepakatan para tokoh bangsa yang berbeda-beda latar belakang itu. Dan yang kedua, kita bisa tetap menjadi Indonesia dengan segala perbedaan yang ada, karena kita tidak sekedar mengakui adanya perbedaan atau keragaman itu, tapi juga merawat bagaimana keragaman itu, dan kemudian memperkuat keragaman itu dalam bentuk-bentuk yang konstruktif. Sehingga dalam semangat itu, kita tentu harus memiliki sebuah kesadaran bersama bahwa kita ini bisa menjadi kuat
kalau kita juga memperkuat eksistensi dari kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan kita. Dalam konteks membangun keindonesiaan, menurut saya kita perlu memperkuat semangat kebersamaan dan memaknai keragaman dengan segala yang kita miliki ini sebagai bagian dari kekayaan. Dan oleh karena itu, dalam konteks kita merawat keberagaman itu, kita menurut saya perlu memikirkan kembali untuk tidak menggunakan kata mayoritas dan minoritas. Dalam konteks kita membangun kebersamaan itu, yang besar ya tetap kita sebut, yang kecil juga tetap kita sebut. Jangan sampai kemudian karena satu kelompok itu merasa mayoritas, kemudian dia merasa dirinya paling dominan dan kemudian menafikan eksistensi yang minoritas. Keindonesiaan kita ini dibentuk bukan karena mayoritas yang dominan, tapi karena kita merangkul semuanya dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah kekuatan untuk kita merajut persatuan. Nah, karena itu ya sekali lagi diperlukan regulasi-regulasi yang bisa menjamin eksistensi berbagai keragaman dan kekayaan yang kita miliki itu. Kemudian yang kedua perlu sarana-sarana sosial kultural, bagaimana kita merawatnya, dan kemudian perlu dikembangkan dan diaktualisasikan peranata-peranata sosial dan lembaga-lembaga sosial yang kita miliki ini sebagai bagian dari kita memperbanyak perjumpaan di ruang publik agar terjadi kerukunan dan harmoni serta persatuan. Oke, kita kuat karena kita berbeda ya Pak ya. Nah, sekarang saya ke Romo Beni. Tadi juga Romo Beni kan sempat menyebutkan kalau misalnya pandemi ini justru memutus interaksi-interaksi sosial yang sudah ada gitu kan. Nah, nantinya setelah pandemi ini butuh suatu upaya lagi untuk menghidupkan kembali dan merajut kembali benang-benang yang tadinya sempat putus gitu gara-gara kita nggak bisa ketemu gitu kan. Terbatasnya kegiatan sosial dan sebagainya. Terakhir Romo Beni, bagaimana caranya kita bisa merajut kembali hal tersebut dan juga tetap kita merawat ke depannya harmoni dan juga kerukunan bangsa Indonesia ini. Silakan. Ya, memang ke depan kita membutuhkan ruang-ruang perjumpaan, interaksi. Jadi sebenarnya forum-forum komunikasi umat beragama itu harusnya lebih aktif dihidupkan, RT, RW, bagaimana kita membangun kembali budaya musyawarah mufakat itu. Jadi kalau ada persoalan, jangan semuanya itu dibawa ke ranah hukum. Bisa kok diselesaikan dalam hal musyawarah mufakat. Yang kedua menurut saya pentingnya sekarang merebut ruang publik ini. Ruang publik ini harus diisi dengan hal yang positif, bagaimana membangkitkan semangat kita untuk membangun persatuan itu. Maka pentingnya kembali kita menggali permainan-permainan tradisional itu dihidupkan kembali. Sehingga ruang-ruang kita ini jangan ruang eksklusif tapi inklusif gitu. Memperbanyak ruang-ruang perjumpaan itu sangat penting, aman, tempat bermain, itu lebih banyak dalam kebijakan. Nah, disinilah Kementerian Dalam Negeri memiliki sebuah sarana penting untuk membuat regulasi yang memberi jaminan bahwa ada ruang-ruang publik yang cukup. Jadi kalau perlu ya harus disediakanlah lapangan sepak bola lah. Meskipun tidak harus besar seperti zaman saya, tapi ada ruang di mana orang bisa berjumpa di situ. Ya. Di tingkat misalnya RT RW dibikin rencana lah, minimal di RW lah, kalau enggak di kelurahan lah, minimal ada di situ loh, sehingga ada perjumpaan antar RT satu dengan yang lain, sehingga itulah memperkuat Keindonesiaan. Memperkuat Keindonesiaan hanya satu kok, kalau kita bisa saling berkomunikasi, kita ini bersaudara. Jadi persoalan kita ini sudah sejak awal multikultur. Jadi habitus kita itu multikultur, monokultur. Yang merawatnya itu dengan cara membuat ruang-ruang publik lebih banyak. Kedua, bagaimana ruang-ruang publik itu diisi tentang keindonesiaan kemajemukan. Ketiga, pendidikan nilai. Lagu-lagu daerah itu juga diperkenalkan gitu loh. Seperti tadi meskipun saya orang Jawa bisa menyanyikan lagu Manado, menyanyikan lagu Aceh. Jadi saya merasa Indonesia itu milikku gitu loh. Lah ini hilang gitu loh. Yang terakhir menurut saya pendidikan sastra sangat penting. Ini hilang. Padahal sastra itu yang mengajarkan kita mengenai cinta pada bangsa dan tanah air.
Dan itu yang menurut saya dikembalikan lah. Dulu kan kita ada pelajaran mengarang. Iya. Hilang kan itu. Sekarang itu adalah disitulah imajinasi keindonesiaan menggambar. Itu dihidupkan kembali itu loh. Dan mengurangi menurut saya pendidikan itu cukup lah. Orang menguasai ya, membaca, menulis, berhitung. Itu cukup. Yang lain itu pendidikan-pendidikan humanis ini loh yang penting. Dan bagaimana merawat ke Indonesia. Saya berharap lah. Mungkin setelah pandemi selesai, upacara bendera Senin itu dihidupkan. Karena disitulah kita pendidikan, internalisasi nilai-nilai kebangsaan di situ. Tidak hanya sekedar upacara, tapi dalam upacara itu kan ada disiplin. Betul. Kalau terlambat kita pernah disetrap lah. Terus akhirnya kita kan belajar banyak hal loh saya terima. Terus di situ kan kita harus tidak mau upacara hari Senin dianggap itu warisan Orde Baru. Itu padahal itu bagus loh. Saya tuh dulu pernah ngalami. Kemudian kan kita per kelas kan rapi dinilai di situ. Kemudian seragamnya dilihat. Kalau lesu saya pernah ngalami itu SMP tadi. Supaya tidak dianggap warisan Orde Baru, upacara dipindah hari Rebo. Gitu. Lah nggak ada masalah. Yang penting kan. Tapi upacara juga. Gitu. Ya upacara juga itu yang penting menurut saya karena disitulah tidak semua Orde Baru itu jelek, ada yang baik gitu loh. Hanya metodologi, cara-caranya itu yang perlu kita koreksi, gitu loh. Itu jadi tidak semua itulah ini yang harus ada keberanian mengakui sebuah sejarah bahwa semua itu punya jasa bagi bangsa ini. Jadi sekarang itulah sejak awal Bapak bangsa luar biasa. Bapak bangsa ini tidak mementingkan politik identitas dan tidak mementingkan egois individu. Bayangin. Luar biasa dan paling besar jasa besar itu yaitu Muhammadiyah dan PBNU. Tanpa mereka Indonesia nggak jadi kok. Kita harus akui itu kata itu kan hanya berapa menit Hatta, nggak sampai 15 menit langsung kok karena negarawan. Itu kan jasa Muhammadiyah luar biasa dan NU luar biasa karena itu di lobi mereka mengatakan itulah sumbangan besar umat Muslim Indonesia bagi bangsa. Tanpa itu kita nggak bisa jadi bangsa Indonesia loh. Pasti akan ada bangsa-bangsa kecil loh. Kasimo juga penting yang penting. Iya, tapi kan kalau kita mau lihat kan dua hal besar itu kan jasa besar ya Kasimo, ada Nasir, ada Ki Bagus, ada Kasim, Asari. Itu kan luar biasa semua. Itulah ya itu yang menurut saya sejarah juga sangat penting diajarkan, jangan dihilangkan juga gitu loh. Jadi kita ini kerap kali hanya fokus satu karena teknologi, semuanya teknologi, tapi lupa bahwa bangsa ini memiliki sejarah dan sejarah itu harus diajarkan karena dalam sejarah itulah kita bisa belajar banyak. Betul. Itu aja Pak. Saya setuju banget sama apa yang disampaikan Romo Beni dan juga Pak Muti ya tentang bagaimana kita bisa terus merawat kerukunan dan kedepannya kita tetap bisa harmonis gitu, hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun dan damai. Baik, terima kasih sekali Bapak-bapak semua. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Muti dan juga Romo Beni ini meskipun secara virtual, tapi saya harapkan semoga nanti dalam waktu dekat kita pandemi selesai kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol langsung. Dengan senang hati, Saya udah kangen sama Kiai Mukti nih. Cuma Romo Beni sudah nggak berani ngopi lagi sekarang. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak Muti dan juga Romo Beni. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan dan juga kesehatan. Dan apa ya oleh Ditjen Politik dan POM kalau misalnya nanti lain kali ada lagi diskusi-diskusi terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih. Dan dengan demikian teman-teman semua berakhir pula podcast ngopi kita pada hari ini dan terima kasih sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol kita bersama Prof. Muti dan juga Romo Beni. Saksikan podcast ngopi selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel dari Ditjen Politik dan POM Kemendagri. Follow juga akun media sosial Politik dan POM Kemendagri karena di sana banyak banget informasi-informasi menarik yang ada. Dan dengan demikian saya tutup segmen ngopi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Astri Megatari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.